Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, mari kita buka kisah ini dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita panjatkan menjadi cahaya di hari yang gelap, dan pertolongan di saat hati sedang patah. Pernahkah terlintas dalam benak kita, bahwa seorang wanita biasa dari negeri jauh bisa mengguncang hati pemilik toko termapan di kota Riyadh? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Cantika Story, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif berikutnya. Kisah ini bukan dongeng, tapi potongan dari takdir yang mungkin juga bisa terjadi padamu. Riyadh, sebuah kota yang tidak pernah tidur dari geliat bisnis dan pembangunan. Di antara gedung-gedung tinggi dan toko-toko modern, berdirilah sebuah toko bangunan megah bernama Ar-Rayyan. Toko itu bukan sembarang toko. Ia memiliki jaringan puluhan cabang dan dikenal sebagai pusat bahan bangunan terlengkap se-Timur Tengah. Tapi di balik megahnya toko itu, berdirilah seorang wanita muda dengan wajah lembut dan mata teduh bernama Salsabila. Ia berasal dari Surabaya, Indonesia. Usianya baru 24 tahun. Tapi semangatnya seolah menampar kerasnya tanah rantau. Ia bekerja sebagai kasir di toko itu sejak 6 bulan lalu, dengan gaji pas-pasan tapi penuh rasa syukur. Hari itu, menjelang maghrib, toko mulai sepi. Matahari di Riyadh menggantung rendah, memancarkan cahaya jingga yang membentuk bayangan panjang di lantai keramik. Di meja kasir, Salsabila tengah menghitung sisa transaksi sambil menahan kantuk. Tiba-tiba, pintu depan toko terbuka perlahan. Langkah sepatu terdengar pelan, mantap, dan tak tergesa. Seorang pria tinggi, bersorban putih dan mengenakan gamis hitam, melangkah masuk tanpa sepatah kata. Di tangan kirinya tergenggam sebuah map berwarna coklat. Pria itu berjalan pelan menuju kasir. Salsabila mendongak, dan matanya langsung menangkap tatapan pria itu. Tatapan yang tajam, namun dalam dan tenang. Pria itu menghentikan langkahnya tepat di depan meja kasir. Ia menatap nama di papan dada Salsabila, lalu bertanya dengan suara berat dan tenang. "Kau yang bernama Salsabila?" Jantung Salsabila berdegup keras. Ia ragu menjawab. "Iya, saya Salsabila. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mengangkat map di tangannya dan meletakkannya di atas meja kasir dengan suara tak. Lalu ia berkata, "Mulai besok, kau tidak lagi di meja kasir. Pindah ke lantai 2. Lantai 2? Gumam Salsabila bingung. "Maaf, saya tidak paham. Apa ada yang salah?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada yang salah. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dari sekadar lewat laporan transaksi." Salsabila terdiam. Jari-jarinya yang tadinya sibuk mencatat, kini terhenti. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena bingung. Siapa pria ini sebenarnya? Kenapa bisa tiba-tiba memindahkannya ke lantai 2? Esoknya, ia tahu jawabannya. Semua staf berbisik. Itu Tamim bin Harbi, pemilik seluruh cabang Ar-Rayyan. Katanya belum pernah bicara langsung ke kasir manapun. Kenapa tiba-tiba dia peduli pada perempuan Indonesia itu? Salsabila hanya bisa tersenyum tipis. Tapi di dalam hatinya, gelombang tanya sedang meluap. Tak ada yang lebih membingungkan daripada diperhatikan oleh pria yang tak dikenal, dan tiba-tiba memindahkannya tanpa alasan yang jelas. Hari-hari berikutnya berubah. Tamim sering datang ke ruang administrasi tempat Salsabila ditempatkan. Kadang hanya menanyakan laporan, kadang hanya diam. Tapi entah mengapa, setiap tatapannya terasa terlalu lama. Salsabila pun mulai bertanya dalam hati. Apakah ini hanya ujian atau awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku? Langit Riyadh perlahan memudar dari jingga ke biru kelam. Malam turun dengan suhu yang menyejukkan setelah siang yang menggigit. Salsabila menutup jurnal kerjanya perlahan. Ruang administrasi tempatnya bekerja kini menjadi tempat yang paling sering dikunjunginya sejak dipindah dari kasir. Tapi ada sesuatu yang lebih mengusik dari sekadar pindah posisi. Kehadiran Tamim bin Harbi yang terlalu sering, terlalu sunyi,
dan terlalu penuh tanda tanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Salsabila tidak hanya menerima instruksi. Ia memberanikan diri bertanya saat Tamem kembali datang dan berdiri diam di balik mejanya. "Maaf, Syekh Tamem," katanya pelan sambil menunduk. "Apa ada alasan khusus mengapa saya dipindahkan ke sini?" Tamem menatapnya dengan wajah yang sukar dibaca. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan ke jendela besar di ruangan itu, memandang keluar ke arah lalu lintas Riyadh yang gemerlap. "Apakah kau senang di tempat baru ini?" tanyanya tanpa menoleh. Salsabila ragu sejenak, lalu menjawab jujur, "Saya bersyukur, meski belum sepenuhnya mengerti maksud semua ini." Tamem berbalik perlahan. "Aku memerhatikan caramu bekerja. Tenang, sabar, dan tidak pernah bersuara keras. Banyak orang bisa bekerja cepat, tapi tak banyak yang bisa bekerja dalam diam dengan hati yang bersih." Salsabila hanya bisa terdiam. Pujian itu terasa asing. Sepanjang hidupnya, ia hanya tahu bagaimana bekerja keras tanpa berharap dilihat siapa-siapa. Hari-hari berikutnya semakin janggal. Bukan karena Tamem semakin sering datang, tapi karena kehadirannya mulai terasa ditunggu. Salsabila mulai merasa jantungnya berdetak lebih kencang setiap mendengar langkah kaki di koridor. Ia mulai menyiapkan dokumen lebih rapi, mulai memilih kata-kata saat berbicara, dan entah mengapa, mulai berdoa lebih lama setiap malam. Di sela-sela pekerjaan, staf lain mulai menyadari sesuatu. "Dia datang lagi ke ruanganmu ya?" bisik Leila, staf keuangan. "Kau tahu siapa dia, kan? Dia cucu dari pendiri Arayan, timpal yang lain. Pasti ada maksud lebih dari sekadar pekerjaan." Salsabila hanya tersenyum hambar. Ia tahu, kata-kata seperti itu bisa berubah menjadi racun jika disimpan terlalu lama. Maka malam itu, setelah Isya, ia melangkah ke musola kecil di lantai 3 gedung kantor. Ruangan itu selalu sepi, hanya satu sajadah dan beberapa mushaf Al-Quran di rak sederhana. Di sana, ia menunduk, bersujud lama. "Ya Allah, jika ini hanya ujian, kuatkan aku. Jika ini fitnah, lindungi aku. Tapi jika ini jalanmu, maka bimbing aku agar tidak terjatuh dalam perasaan yang salah." Tak lama setelah itu, langkah kaki terdengar. Salsabila terkejut, buru-buru menyeka air matanya. Tapi saat ia menoleh, hatinya kembali bergetar. Di depan pintu, Tamem berdiri. Ia tidak masuk, hanya bersandar dengan tangan bersedekap. "Aku tidak sengaja lewat." "Tapi mengapa kau menangis?" tanyanya pelan. Salsabila berdiri, mencoba tenang. "Saya hanya sedang rindu rumah." Tamem menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Salsabila, banyak orang di kota ini mencari wanita cantik. Tapi aku mencari wanita yang bisa menangis dalam doa." Ucapan itu membuat suasana menjadi senyap. Hati Salsabila semakin bingung. Apakah semua ini hanya kekaguman sepihak dari seorang atasan? Atau ada maksud lebih dari sekadar simpati? Hari-hari berikutnya, Tamem tidak datang selama 3 hari. Justru di saat Salsabila mulai mengkhawatirkan sesuatu, datanglah sebuah undangan resmi dari manajer HR. Isinya singkat. "Kamu diminta hadir dalam jamuan makan malam pribadi oleh Syekh Tamem bin Harbi, pemilik utama Arayan." Salsabila terdiam mematung. Tangannya gemetar menggenggam undangan itu. Apa maksudnya? Kenapa ia, seorang karyawan biasa, diundang secara pribadi oleh pria yang mengatur jalannya imperium bisnis Timur Tengah? Dalam hati, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan posisi kerja. Salsabila memandangi undangan di tangannya seolah itu adalah kunci dari takdir yang menunggu di ambang pintu. Kertasnya tebal, berlapis tinta emas, dengan logo resmi Arayan di sudut atas. Tapi bukan kemewahan itu yang membuat jantungnya berdetak cepat, melainkan nama di bagian bawahnya. Tamem bin Harbi. Undangan itu meminta kehadirannya malam Jumat, pukul 8, di sebuah tempat yang disebut Darul Jabal, yang menurut deskripsi terletak di balik Bukit Batu Riyadh bagian barat.
Lokasi yang tidak biasa untuk seorang pemilik usaha besar. Sepulang kerja, Salsabila menenangkan diri. Ia mengenakan gamis hitam sederhana dan kerudung satin abu gelap. Ia mematut diri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Bukan untuk tampil cantik, tapi untuk meyakinkan diri bahwa ia masih perempuan yang sama. Seorang perantau dari Surabaya yang hanya ingin hidup halal, tenang, dan berkah. Sopir yang menjemputnya tidak banyak bicara. Mobil SUV hitam melaju melintasi jalan raya kota, lalu menanjak ke daerah sunyi yang semakin sepi dari lampu dan suara. Sampai akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang batu besar yang diukir tangan, bertuliskan huruf Arab tua. Darul Jabal. Rumah di Bukit Batu. Gerbang terbuka otomatis. Di dalam, rumah besar bergaya Andalusia berdiri dengan lampu temaram, dikelilingi taman batu dan pohon zaitun tua. Tak ada kemewahan mencolok, tapi suasananya sunyi dan sakral. Tameem menyambutnya di depan pintu. Tidak dengan jas atau gamis kebesaran, tapi hanya dengan pakaian longgar sederhana berwarna putih gading. Ia menunduk sopan. Terima kasih kau datang, Salsabila. Dengan segala hormat saya belum tahu apa maksud dari undangan ini, Syekh, jawab Salsabila pelan, berusaha menjaga wibawa dalam suara yang gemetar. Tameem mempersilakannya duduk di ruang dalam, hanya berdua. Tak ada pelayan, tak ada makanan mewah, hanya setekuk air zam-zam dan 2 gelas kecil. Aku membawamu ke sini, ucap Tameem perlahan, bukan untuk berbicara bisnis atau urusan kantor, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang sejak lama terpendam dalam dada. Salsabila menunduk. Tangannya menggenggam ujung jilbab. Tameem melanjutkan, aku tumbuh dalam keluarga besar yang kaya raya, tapi sepi makna. Aku belajar bahwa cinta hanya untuk memperluas pengaruh. Tapi ketika melihatmu, aku merasa ada yang lebih suci dari kekayaan. Kau mengingatkanku pada ibuku, seorang wanita yang lembut, sabar, dan dekat dengan Allah. Salsabila tertegun. Matanya mulai basah. Tapi ia tahan. Tameem menghela napas. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Karena itu aku tidak menyatakan ini di hadapan orang banyak. Tapi malam ini, aku ingin kau tahu, bahwa aku ingin menjadikanmu istriku. Bukan hanya karena kekaguman, tapi karena aku yakin kau bisa menuntunku mendekat pada Allah, dengan cara yang tidak bisa dilakukan siapapun selama ini. Hening menyelimuti ruangan. Angin lembut dari celah jendela membawa harum dedaunan zaitun. Salsabila menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa ia minta. Syekh, saya hanya perempuan biasa. Saya tak tahu apa yang membuat saya pantas. Tameem berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah rak kecil yang berisi mushaf. Ia mengambil satu, lalu meletakkannya di hadapan Salsabila. Kau tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk jadi pendamping hidupku. Cukup kau membawa mushaf ini dalam hidupku, maka itu lebih dari cukup bagiku. Suara adzan Isya tiba-tiba menggema dari kejauhan. Dan malam itu, ketika adzan berkumandang di Bukit Batu Riyadh, satu lamaran suci telah terucap. Tidak dalam keramaian, tidak dalam kemewahan, tapi dalam keheningan yang penuh takzim. Pagi di Riyadh terasa berbeda setelah malam itu. Di hati Salsabila, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Antara rasa syukur, gemetar, dan bingung. Ia telah mendengar lamaran seorang pria yang bukan hanya penguasa bisnis, tapi juga seseorang yang menyentuh hatinya dengan kesungguhan iman. Namun dunia tidak sesederhana ruang sunyi berdua di balik gerbang batu. Dunia luar keras, bising, dan penuh prasangka. Keesokan harinya, kantor Ar-Rayyan dipenuhi bisik-bisik yang tajam. Wajah-wajah yang biasanya ramah, kini tampak mencurigakan. Senyum para staf perempuan berubah menjadi sindiran halus, dan lirikan para manajer tak lagi bersahabat. Kau tahu, ya? Salsabila ternyata punya hubungan dengan Syekh Tameem. Pantas saja dia cepat naik posisi. Wajar, wajahnya memangnya. Lumayanlah untuk selera Arab. Salsabila berjalan di lorong dengan kepala tertunduk. Setiap langkah terasa berat, seakan dunia sedang menghakiminya. Di ruang administrasi,
ia duduk membisu, tidak berani menatap siapapun. Hingga sebuah pesan masuk ke layar komputernya. Dari Tamim bin Harbi. Isi, jika dunia menyakitimu karena niat baikku, maka biarkan aku yang menanggung bebannya. Bukan kamu. Air matanya kembali mengalir diam-diam. Tapi ia tahu, badai ini belum usai. 2 hari kemudian, ia dipanggil ke ruang direksi. Kali ini bukan oleh Tamim, melainkan oleh paman dari pihak keluarga besar Harbi yang juga menjabat sebagai komisaris. Namanya Syekh Jaleel. Pria berusia 60-an itu duduk dengan wajah tegas dan nada bicara yang berjarak. Kami mendengar desas-desus yang mengganggu stabilitas perusahaan, katanya tanpa basa-basi. Tentang hubungan pribadi antara keponakan kami dan seorang staf yang bahkan bukan warga negara kami. Salsabila menunduk, tidak membantah. Tidak menjawab. Syekh Jaleel melanjutkan, apakah kau sadar bahwa jika pernikahan ini benar terjadi, itu akan membawa tekanan besar kepada nama keluarga kami? Saat itu juga, pintu ruangan terbuka. Tamim masuk tanpa permisi, dengan wajah yang tenang tapi penuh wibawa. Paman, ucapnya sambil berdiri tegap, aku tidak minta restu, tapi aku minta pemahaman. Perusahaan ini milik kita. Tapi hidupku bukan milik siapapun kecuali Allah. Syekh Jaleel menyipitkan mata. Kau akan menukar nama besar keluarga ini dengan wanita asing yang hanya kau kenal hitungan bulan. Tamim menjawab pelan, tapi penuh keyakinan. Aku menukar kesepian hatiku dengan keberanian untuk mencintai secara halal. Itu bukan pertukaran yang merugikan. Salsabila menatap Tamim. Hatinya bergemuruh, bukan karena takut, tapi karena kagum pada keberanian pria itu. Ia sadar, Tamim sedang menantang seluruh bangunan adat dan gengsi yang telah berdiri puluhan tahun di keluarganya. Beberapa hari berikutnya, situasi makin panas. Media lokal mulai menulis berita samar tentang putra pengusaha besar yang jatuh cinta pada pekerja migran. Akun-akun gosip menyebarkan foto-foto yang bahkan bukan milik Salsabila, tapi menyerupainya dengan narasi menghina. Salsabila hampir menyerah. Ia mulai berpikir untuk pulang ke Indonesia. Malam itu, ia menulis surat pengunduran diri. Tapi sebelum ia bisa menyerahkannya, seseorang mengetuk pintu kontrakannya. Tamim berdiri di depan sana. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap tajam seperti biasa. Kenapa kau ingin mundur? Tanyanya. Salsabila menangis. Karena aku tidak sanggup lagi menanggung semua omongan itu. Aku bukan siapa-siapa, Syekh, dan aku tidak ingin membuatmu jatuh karena aku. Tamim menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jubahnya. Ia membukanya perlahan, menampakkan sebuah cincin emas putih sederhana. Kalau begitu, terima ini, dan jadilah seseorang yang bahkan mereka tak bisa hina. Tangis Salsabila pecah. Tapi kali ini, bukan karena takut melainkan karena yakin. Yakin bahwa ia sedang berdiri di antara cinta yang telah ditempa bukan oleh syahwat, tapi oleh keberanian dan iman. Dan saat itulah, mereka mengikat janji suci. Diam-diam, tanpa pesta. Di sebuah masjid kecil di pinggiran Riyadh, hanya disaksikan imam dan 2 saksi. Cinta mereka bukan milik panggung dunia, tapi milik langit yang selalu mendengar doa dalam diam. Hari itu, Riyadh seperti biasa, panas, sibuk, dan penuh lalu lintas. Tapi di satu sudut kota, di sebuah masjid kecil berwarna krem pucat, suasana terasa tenang dan suci. Tidak ada karpet merah, tidak ada lampu gantung kristal, hanya 2 hati yang siap disatukan dalam pernikahan yang diridhai Allah. Salsabila mengenakan gamis putih gading yang sangat sederhana. Tidak ada riasan mencolok, hanya wajah yang bercahaya karena air wudhu. Di sisinya, duduk seorang wanita tua Arab, istri dari penjaga masjid, yang menggantikan peran wali karena keluarga Salsabila belum sempat datang dari Indonesia. Sementara Tamim, dengan jubah putih bersih, duduk tegap di hadapan penghulu. Ijab kabul berlangsung dalam satu tarikan napas. Saya terima nikahnya Salsabila binti Ridwan dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas 5 gram, dibayar tunai.
Langit-langit masjid bergema pelan oleh doa dan takbir. Salsabila menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Di hadapannya kini duduk seorang suami, bukan lagi hanya atasan atau pria misterius yang diam-diam memperhatikannya dari balik meja kasir. Setelah akad, Tameem menatapnya dengan lembut. Hari ini, engkau bukan lagi karyawan di toko bangunanku. Engkau adalah bangunan dalam hidupku yang akan kutegakkan dengan kesabaran dan cinta. Salsabila hanya bisa menangis. Tapi tangis itu bukan karena takut. Bukan karena luka. Tapi karena kebahagiaan yang tak mampu dijelaskan oleh kata. Beberapa hari setelah pernikahan, media kembali gaduh. Kali ini bukan gosip murahan, tapi berita resmi dari kantor pusat Ar-Rayyan. Syekh Tameem bin Harbi resmi menikahi wanita Indonesia yang telah bekerja bersamanya sejak 6 bulan terakhir. Pernikahan berlangsung sederhana sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual dan kesederhanaan sang istri. Komentar publik pun terbagi. Ada yang mencibir, ada yang mendoakan. Tapi yang paling menyakitkan datang dari dalam keluarga besar Tameem sendiri. Di ruang pertemuan keluarga Harbi, salah satu sepupunya berkata, "Dengan keputusanmu, kau telah membuat garis keturunan keluarga kita tercampur dengan darah pekerja migran." Tameem menatapnya lurus. "Kau lupa satu hal. Yang lebih mulia bukan keturunan, tapi ketundukan pada Allah. Dan wanita itu telah mengajarkanku ketundukan yang tidak bisa kalian ajarkan seumur hidupku." Sementara itu, kehidupan pernikahan mereka berjalan dalam sunyi yang indah. Di rumah sederhana yang Tameem pilih sendiri, jauh dari pusat kota, mereka hidup tanpa pembantu, tanpa fasilitas mewah, hanya ditemani mushaf, sajadah, dan tawa yang tumbuh pelan-pelan. Pagi hari, Salsabila menyiapkan sarapan. Kadang gagal, kadang gosong, dan Tameem tertawa. "Kalaupun roti ini keras, hatimu tetap lembut. Dan aku hanya butuh hatimu, bukan rotinya." Salsabila menimpali sambil tersipu, "Jangan terlalu memuji, nanti saya malas belajar masak." Di waktu luang, mereka membaca Quran bersama, saling mengoreksi tajwid, saling menyimak hafalan. Dan disitulah, cinta mereka tumbuh tanpa sadar. Cinta yang tidak dibangun oleh pujian fisik, tapi oleh kesamaan arah sujud. Namun ujian tak berhenti di situ. Suatu malam, Salsabila mengalami keguguran di kehamilan pertamanya. Tangisnya pecah di ruang rumah sakit. Ia merasa gagal, hancur, tak layak menjadi istri. Tameem datang, memegang tangannya erat, dan berbisik di telinganya. "Wahai istriku, mungkin anak kita lebih memilih untuk menunggumu di surga. Maka jangan bersedih. Allah sedang merancang pertemuan yang lebih indah nanti." Tangis Salsabila berubah menjadi tasbih. Ia memeluk suaminya dengan dada yang pasrah, dengan jiwa yang kembali menguat. Di balik cincin yang terpasang di jari manisnya, Salsabila tak hanya menemukan status baru, tapi juga pelajaran baru, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa kita di dunia, tapi untuk apa kita bersama. Dan di balik gelar istri dari seorang syekh, ia tetaplah perempuan yang menjaga musyafnya, menangis dalam doa, dan mengulang syukur dalam setiap hela nafasnya. Beberapa hari setelah lamaran itu, hidup Yuni seperti berada dalam mimpi yang tak henti-hentinya indah. Ia kini tak lagi tinggal di apartemen kecilnya, melainkan sudah berpindah ke sebuah rumah tamu mewah yang masih berada di kompleks pribadi milik keluarga Tuan Fawwas. Meski statusnya belum resmi menikah, ia diperlakukan dengan hormat, dilayani dengan segala kenyamanan, namun tetap dijaga adab dan jarak oleh keluarga besar itu. Namun seperti biasanya, semakin terang cahaya, semakin panjang pula bayang-bayang ujian yang datang. Suatu siang yang panas, Yuni tengah duduk di taman kecil dekat kolam air mancur ketika seorang wanita Arab datang menghampirinya. Wanita itu tinggi, mengenakan abaya hitam mahal, dan riasan tegas yang menandakan kelas sosialnya. Ia menatap Yuni dari ujung kepala hingga kaki, lalu tanpa basa-basi berkata, "Jadi ini perempuan Indonesia biasa itu, yang mencuri hati Fawwas hanya karena wajah polos dan cerita sedih?" Yuni menunduk sopan. "Maaf, saya tidak pernah berniat mencuri siapa-siapa." Wanita itu tersenyum sinis.
Namaku Nora. Kami tumbuh bersama. Kami seharusnya sudah dijodohkan. Tapi semua berubah sejak kamu datang. Yuni menatapnya dengan mata jernih. Saya pun tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Tapi semua ini bukan kehendak saya, melainkan kehendak Allah. Bila memang bukan saya jodohnya, saya ikhlas. Nora mendengus dan pergi, meninggalkan Yuni dalam keheningan. Keesokan harinya, keluarga besar Fawwas mengadakan jamuan makan. Yuni diundang duduk di antara para perempuan bangsawan. Mereka semua anggun, tertawa dengan bahasa Arab fasih, dan mengenakan perhiasan mahal. Yuni hanya duduk, senyum sesekali, dan menjawab seperlunya. Beberapa dari mereka memandang Yuni dengan heran, yang lain dengan pandangan merendahkan. Fawwas, yang duduk jauh di ruang laki-laki, tiba-tiba menghampiri meja perempuan. Semua yang duduk di sini harus tahu, calon istriku bukan dipilih karena warna kulit, harta, atau gelar. Tapi karena hatinya. Dan hatinya telah mencintai Allah bahkan sebelum mencintaiku. Ruang makan langsung hening. Yuni menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Beberapa minggu kemudian, menjelang hari pernikahan, Fawwas menghadapi tekanan hebat dari beberapa kerabat dan juga rekan bisnis. Mereka menganggap pernikahannya dengan Yuni akan mencoreng nama besar keluarga. Bahkan ayahnya sendiri, Tuan Hussein, mendatangi Fawwas malam itu dan berkata dengan serius, "Anakku, jika kau teruskan pernikahan ini, maka akan ada konsekuensi besar. Termasuk kemungkinan kamu tak lagi menjadi pewaris utama." Namun Fawwas hanya menjawab tenang, "Jika Allah ridha, maka dunia pun akan mengikuti. Tapi jika Allah murka, lalu apa arti semua warisan itu?" Di kamarnya, Yuni mendengar percakapan itu dari balik pintu. Hatinya sakit. Malam itu ia menangis dalam sujud panjangnya. "Ya Allah, jika aku bukan takdir terbaik baginya, maka jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku adalah bagian dari jalan akhiratnya, maka kuatkan kami untuk menghadapi segalanya." Pagi menjelang hari akad nikah, sebuah kabar mengejutkan datang. Nora dikabarkan mencoba bunuh diri karena tidak sanggup menerima kenyataan. Kejadian itu membuat keluarga besar Fawwas gempar. Beberapa kerabat mendesak agar pernikahan dibatalkan demi menjaga nama baik keluarga dan kesehatan mental Nora. Fawwas diam di ruang tamu. Ia menatap ayah dan pamannya dengan mata sendu. "Saya akan menemui Nora, bukan untuk memohon maaf, tapi untuk menjelaskan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan." Sementara itu, Yuni hanya berzikir di kamarnya, sambil terus memandangi sehelai mukena putih pemberian ibunya yang kini sudah tiada. Menjelang malam, Fawwas kembali dengan wajah tenang. Dia telah mengerti. Dan dia telah memaafkan. Yuni menatapnya dengan rasa haru. Tapi belum selesai ia menarik napas lega, datanglah berita dari luar bahwa salah satu kontrak bisnis terbesar milik keluarga Fawwas dibatalkan sepihak. Diduga, ada tekanan dari investor yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Kini Fawwas bukan hanya kehilangan dukungan keluarga, tapi juga mengalami kerugian besar secara bisnis. Dan disinilah klimaks ujian itu berada. Di ambang pintu antara cinta dan kehormatan. Di batas antara dunia dan akhirat. Apakah Fawwas tetap menikahi Yuni esok pagi dengan semua konsekuensinya? Ataukah ia akan mengorbankan cintanya demi nama dan warisan keluarga? Sore di kota Riyadh mulai turun perlahan. Langit keemasan itu menumpahkan cahaya terakhirnya ke atap toko bangunan Al-Malik. Dan di dalamnya, di balik konter yang kini sudah tak dijaganya lagi, seorang wanita Indonesia berdiri gugup mengenakan gaun panjang berwarna marun dan jilbab lembut yang menjuntai hingga dada. Bukan sebagai kasir, tapi sebagai calon pengantin. Dan di hadapannya, pria muda Arab itu berdiri dengan sorot mata yang tidak berubah sejak pertama kali menatapnya. Tajam, namun penuh kelembutan. Wajahnya dihiasi sorban putih bersih dan gamis elegan. Seisi toko disulap menjadi tempat akad yang hangat dan penuh senyum dari karyawan serta beberapa kolega pria itu. "Fathimah binti Soeharto, aku bersaksi di hadapan Allah dan para saksi, aku menerima engkau sebagai istriku dengan mahar ini."
Tangannya gemetar saat menerima cincin berlian kecil, simbol kesederhanaan namun penuh makna. Tangis tak tertahankan meledak. Bahkan sang pemilik toko yang selama ini dikenal dingin dan tegas, menyeka matanya perlahan. Imam masjid tersenyum bijak. Barokallah, kalian telah sah. Teriakan takbir menggema. Semua orang berdiri, beberapa karyawan Indonesia yang ikut hadir menangis terisak-isak melihat sahabat mereka yang dulu hanya berdiri berjam-jam melayani pembeli, kini duduk di pelaminan kecil berdampingan dengan pemilik toko itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, Fathimah duduk di balkon rumah mewah yang dahulu hanya bisa ia lewati dari kejauhan. Kini ia tinggal di dalamnya. Ia sedang menulis surat untuk ibunya di kampung halaman. Saat pertama kali aku bekerja di sini, aku hanya ingin mengirim uang pulang. Aku bahkan tidak pernah berharap menemukan cinta. Tapi Allah mempertemukanku dengan seseorang yang tak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga menghormati imanku dan keluargaku. Aku tahu, jalan ini panjang. Tapi aku percaya, Allah menulis skenario yang lebih indah dari yang bisa kupikirkan. Tiba-tiba lengan hangat memeluk dari belakang. Apa yang kamu tulis, ya Zaujati? Fathimah tersenyum tanpa menoleh. Aku sedang menulis tentangmu. Tentang Allah yang menyatukan dua dunia yang sangat jauh ini. Pria itu mencium pelan ubun-ubunnya. Kita mungkin berbeda, tapi hati kita tak perlu bahasa. Cukup dengan niat yang lurus, dan keyakinan bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik. Hari mulai gelap. Tapi hati mereka bercahaya. Bukan karena kekayaan, bukan karena status, tapi karena cinta yang berakar dari rasa hormat dan keikhlasan. Dan toko bangunan itu tetap buka seperti biasa. Tapi kini, kasirnya telah berubah menjadi nyonya besar yang kadang masih suka duduk diam di balik konter, sekadar mengingat dari mana semuanya bermula.